Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah, di mana pada kesempatan ini kita diberikan Allah nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di madrasah yang kita cintai ini. Seterusnya, salawat beriring salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang jalur masuknya Islam di Nusantara. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana jalur masuknya Islam di negara kita. Setidaknya ada 4 jalur masuknya Islam di negara kita. Mari kita bahas secara bersama-sama. Ada 4 teori masuknya Islam di Nusantara. Teori yang pertama yaitu teori India. Para ahli berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari negara India. Seorang ahli sejarah, Senouk Fukronye, yang berasal dari Belanda, mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari kota Dhaka, India. Begitu juga pendapat Pisnapkel dan Mohtuti, bahwasanya agama Islam berasal dari Gujarat dan Malabar, India. Pembawanya adalah para pedagang Arab yang tinggal di wilayah India. Kemudian teori pertama ini berdasarkan penelitian dan kesamaan mazhab yang dianut oleh kaum muslimin di Nusantara dan Gujarat. Kemudian teori kedua yaitu teori Arab, dikemukakan oleh Sir Thomas Arnold. Dia berpendapat bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka menguasai secara dominan perdagangan barat di timur pada abad awal Hijriah, yaitu abad ke-7 dan ke-8. Teori ini juga didukung oleh Profesor Dr. Hamka yang menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Nusantara pada abad pertama Hijriah, yaitu pada abad ke-7 dan ke-8. Kemudian teori yang ketiga, yaitu teori Persia. Teori ini disampaikan oleh P.A. Hussein Jajaningrat. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yaitu di daerah Sumatera. Alasannya didasarkan dengan persamaan kebudayaan di kalangan masyarakat Islam dengan Persia. Seperti dicatat oleh Ahmad Mansur Suryanegara, ada 4 persamaan budaya di antara Nusantara dengan Persia. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura. Yang kedua, adanya persamaan ajaran Al-Hallaj, yaitu tokoh sufi dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang ketiga, persamaan dalam sistem mengeja huruf Arab bagi pengajian Al-Quran tingkat awal. Kemudian yang keempat, penemuan batu nisan di makam Malik As-Solih di Pasai dengan makam Maulana Malik Ibrahim didasari oleh daerah Gujarat yang mendapat pengaruh terhadap masuknya Islam di Nusantara. Pendapat ini didukung oleh
Munz yang mengatakan bahwa pada abad ke-5 orang-orang Persia yang berada di Aceh. Selain itu, ketika Ibnu Battuta sudah membawa beberapa tokoh-tokoh Islam Persia. Kemudian teori keempat adalah teori Cina. Teori Cina ini mengemukakan bahwa pada abad ke-9 Masehi, banyak Muslim Cina di Kanton dan wilayah Cina Selatan yang mengungsi ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Alasannya adalah pada masa Kuancon terjadi penumpasan terhadap penduduk dari dua wilayah tersebut yang mayoritas beragama Islam. Teori ini juga didukung dengan temuan bukti berupa artefak yang memiliki unsur-unsur Cina dalam arsitektur berbagai masjid di Jawa kuno, seperti yang terlihat pada bagian atas Masjid Banten, Mustaka, yang berbentuk bola dunia yang menyerupai stupa dikelilingi 4 ular. Selain bukti arsitektur, beberapa catatan dalam sejarah kesultanan dan sunan yang berperan dalam penyiaran agama Islam di Nusantara diperkirakan adalah keturunan Cina. Misalnya Raden Patah yang mempunyai nama Cina Jinbun, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.